mahasiswa kelas 2A, NIM 0801052001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Roziki dengan NIM 080202323027, kelas Mazawa 2A. Dan perkenalkan juga nama saya Harun Muhammad Islam dengan NIM 0802020117, kelas dari kelas Mazawa 2A. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jurnal dengan judul Pemahaman Konsep Pasar Uang dalam Perspektif Islam, Konstruksi Pasar Uang Islami. Saya akan menjelaskan isi dan pembahasan dari jurnal yang kami buat. Yang pertama abstrak, lalu pendahuluan, kemudian telah teoritisnya, pasar uang dan ekonomi Islam, metode penelitian dan isi pembahasannya. Yang pertama, pandangan Islam tentang cara kerja fungsi uang. Yang kedua, pasar uang dalam perspektif Islam. Yang ketiga, mekanisme dan instrumen pasar uang syariah. Yang keempat, perbedaan mendalam pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Yang kelima, keputusan Dewan Syariah Nasional mengenai penerapan pasar uang syariah. Dan yang ketujuh, struktur hukum pasar uang syariah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pendahuluan dari jurnal kami. Islam adalah agama yang penuh kedamaian, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam semesta dan manusia tanpa batasan ruang dan waktu. Segala aspek kehidupan dibahas dalam ajarannya, termasuk ekonomi yang semakin kompleks seiring kemajuan dengan munculnya permasalahan ekonomi baru dan beragam model transaksi keuangan seperti pasar uang, valuta asing, dan perdagangan saham. Kompleksitas ekonomi semakin meningkat. Sejak awal tahun 1980-an, pemerintahan menerapkan serangkaian kebijakan deregulasi di sektor real, keuangan, investasi, dan komersial. Secara garis besar, perkembangan sektor keuangan Indonesia bisa dibagi menjadi 3 upaya, yaitu pengembangan berdasarkan mekanisme pasar, penciptaan instrumen pasar keuangan, dan peningkatan aktivitas yang mendukung keduanya. Salah satu aspek yang sedang mengalami pertumbuhan pesat adalah pasar uang, yang telah menjadi pilihan pendanaan yang populer dan cepat di Indonesia saat ini. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan secara khusus. Yang pertama adalah bahwa kita harus menghindari spekulasi saat bertransaksi di pasar uang. Selain itu, karena uang harus selalu bergerak, Islam melarang menimbun atau membiarkan uang tidak produktif. Kedua, transaksi pasar keuangan harus bebas dari gharar, riba, dan maisir. Perekonomian berkembang seiring dengan kecepatan uang berputar dalam ekonomi. Namun masalahnya adalah sejauh ini belum ada hukum Islam yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar uang, dan juga masih sangat sedikit penelitian yang mengenai pasar uang yang dilakukan oleh para cendekiawan dan cendekiawan muslim. Bisnis muslim yang akan menggunakan media tersebut akan menghadapi masalah besar. Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, kami sebagai penulis ingin mempelajari dan meneliti pasar uang secara islami dalam penelitian ilmiah yang berjudul Pemahaman Konsep Pasar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, Konstruksi Pasar Uang Islami. Rumusan pertanyaan penelitian ini adalah: seperti apa pasar keuangan dalam perspektif Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas bagaimana pasar uang dipandang dari perspektif Islam. Telaah teoritis. Pasar uang. Pasar uang adalah suatu sistem di mana 2 kelompok orang bekerja. Pihak pertama yang membutuhkan dana jangka pendek dan pihak kedua yang membutuhkan dana jangka panjang. Aktivitas di pasar uang ini disebabkan oleh 2 kelompok ini yang surplus pada periode yang sama. Kedua kelompok ini bertemu di pasar uang sehingga para entitas yang membutuhkan pendanaan akan menerima pendanaan yang diperlukan, sementara pihak yang memiliki kelebihan dana mendapatkan penghasilan dari dana yang tidak digunakan tersebut. Dalam teori ekonomi, istilah pasar uang tidak berarti lokasi fisik di mana orang membeli dan menjual barang. Konsep pasar uang dalam ilmu ekonomi mempunyai pengertian yang lebih umum dan abstrak, namun tetap mencakup pertemuan antara permintaan dan penawaran seperti yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pasar keuangan terjadi ketika penawaran dan permintaan bertemu. Transaksi ini adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual tentang apa yang diinginkan masing-masing pihak. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak setuju tentang 2 hal: harga dan jumlah barang atau jasa yang ditransaksikan. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ajaran universal
universal yang mencakup ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Istilah ekonomi Islam berasal dari ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan nasihat Rasulullah SAW. Konsep dan prinsip ekonomi Islam tetapi dapat berubah tergantung pada keadaan dan kondisi tertentu. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang komprehensif, merupakan agama yang kompleks, berdasarkan banyak fakta dan memiliki banyak dimensi hidup bagi makhluknya. Ini mencakup kehidupan ekonomi. Ketinggian tata nilai Islam sangat berbeda dari semua agama lain. Islam memiliki hukum, perundang-undangan, tata krama, dan etika yang kuat. Oleh karena itu, tidaklah adil jika pedoman hidup yang lengkap ini dibagi menjadi beberapa bagian. Karena ekonomi merupakan bagian penting dari agama Islam, ekonomi Islam adalah asasnya. Akibatnya, ekonomi Islam akan mengikuti ajaran Islam dalam banyak hal. Islam mendefinisikan agama sebagai seperangkat keyakinan, aturan, dan prinsip moral yang berlaku pada semua aspek kehidupan manusia. Menurut Islam, agama mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan mereka dengan Tuhannya, satu sama lain, dan dengan alam semesta. Metode penelitian yang kami gunakan. Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah mengevaluasi dan menganalisis berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan bidang aplikasi pasar uang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini memakai sumber data dari data sekunder mulai tahun 2015 sampai saat ini. Hasil analisis tersebut akan dijadikan referensi dan literatur pendidikan untuk menjelaskan implementasi pasar keuangan dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia, agar penulis dan pembaca dapat memahami secara jelas perspektif pasar keuangan dari perspektif ekonomi Islam. Baik, yang berikutnya adalah hasil pembahasan. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pandangan Islam tentang cara kerja fungsi uang. Uang merupakan standar pengukuran, yaitu alat untuk menghitung harga suatu barang dan jasa, serta melakukan perbandingan biaya suatu barang melalui barang lain. Pada sistem pertukarannya, sulit untuk mengetahui berapa harga setiap barang dibandingkan dengan barang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta orang untuk mencari uang digunakan sebagai referensi untuk nilai publik, menghitung biaya produk dan jasa dalam satuan moneter. Uang berfungsi sebagai alat komunikasi yang merupakan peran utamanya. Dengan adanya seperti uang sarana berubah, semua orang bisa mengakuisisi barang atau jasa yang diinginkannya. Berbeda dengan sistem pertukaran pada masa lampau. Menurut perspektif Islam, uang dianggap sebagai metode pertukaran semata, bukan seperti komoditas. Oleh karena itu, postulatif terhadap uang yang dimaksud untuk memfasilitasi transaksi yang diperlukan atau meminta uang transaksi, bukan untuk tujuan spekulatif. Konsep spekulasi tidak dapat diakui dalam Islam, yaitu permintaan uang untuk spekulasi. Sebagaimana diyakini, uang pada dasarnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada rakyat tentang digunakan sebesar mungkin demi kepentingan publik. Dari sudut pandang Islam, uang adalah konsep aliran. Oleh karena itu harus mengubah perekonomian adalah apa adanya, berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua adalah pasar uang dalam perspektif Islam. Pasar uang merupakan sudut instrumen pembiayaan pendek yang dijual. Pasar uang tersedia untuk peminjaman modal dan pemilik modal, memenuhi berbagai pengeluaran sejumlah dana atau biaya jangka pendek yang harus dibayarkan segera. Oleh karena itu, pasar uang disebut juga dengan pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan mempunyai tenor yang pendek, yaitu 1 tahun atau kurang. Dalam beberapa pengertian alternatif dapat disimpulkan bahwa arsof atau perdagangan adalah transaksi antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Keduanya sama seperti rupiah dibandingkan dengan rupiah, dan tidak sama seperti perbandingan rupiah dengan dolar yang selalu berkesinambungan secara berbalik. Dalam karya-karya klasik ditemukan praktik jual beli dalam dinar ke dirham, dinar ke dinar, atau dirham ke dirham. Pertukaran semacam ini di konteks termasuk hukum agama sebagai salah satunya dari mereka bentuk beli.
Sementara di dalam kerangka hukuman perdagangan disebutkan pertukaran. Pembahasan selanjutnya tentang mekanisme dan instrumen pasar uang syariah. Pasar uang adalah sistem yang memungkinkan lembaga keuangan Islam untuk menjual produk dengan mekanisme sesuai syariahnya, untuk mengatasi kekurangan dan mendapatkan keuntungan dari likuiditasnya. Larangan uang menurut agama Islam adalah: yang pertama, insiden pasar ilegal; yang kedua, transaksi dengan bunga; yang ketiga, perdagangan yang mengandung hairah dan maisir. Penerapan pasar uang Islam di perbankan berhasil sesuai dengan latar belakang keputusan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Pasar Uang Nomor 37 Tahun 2002 oleh Bank berdasarkan aspek-aspek sebagai contoh berikut ini. Contoh yang pertama, keuangan likuiditas dapat terjadi pada bank syariah akibat antara penerimaan dana dengan investasi atau peningkatan likuiditas yang mungkin timbul dari dana yang dihimpun sebelum tersedia bagi bagian yang membutuhkan. Yang kedua, bank menerapkan pengelolaan dana untuk efisiensi kegiatan bisnis berbasis adanya pasar yang antar bank diperlukan oleh hukum. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan tersebut dianggap perlu disusun keputusan berdasarkan prinsip syariah di uang antar bank. Beragam regulasi mengenai pasar uang internasional Indonesia diterbitkan oleh Bank Sentral Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang berkaitan dengan pasar uang antar bank berbasis hukum, yang kemudian diperbarui dan undang-undangnya baru berupa Nomor 22 Tahun 2020 yang mengontrol pasar uang menggunakan prinsip syariah. Berbagai sarana tersedia di uang sistem Undang-Undang Indonesia, antara lain: yang pertama, sertifikat bank syariah; yang kedua, surat berharga; yang ketiga, perjanjian pembelian kembali atau yang lainnya. Sarana yang lain yaitu seperti kontrak pembelian kembali, surat berharga syariah negara. Surat berharga syariah negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, seperti yang ditunjukkan oleh bagian itu penyetaraan untuk properti SBSN sebagai mata uang negara. Yang ketiga, perjanjian pengembalian repo. Dan yang terakhir, transaksi penjualan adalah repo SBSN suatu bank ke Bank Indonesia dengan biaya dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kembali membeli berdasarkan syariah option. Kehadiran pasar uang adalah studi baru dalam ilmu ekonomi Islam. Permulaan pasar uang Islam merupakan solusi untuk riba di pasar uang konvensional. Aturan pasar syariah sebagai jelas. Kehadiran pasar uang adalah studi baru dalam ilmu ekonomi Islam. Permulaan pasar uang merupakan solusi untuk riba di pasar uang konvensional. Aturan pasar syariah sebagai jelas tertuang dalam Fatwa Nomor 37 Tahun 2022 tentang pasar uang antar bank syariah. Jadi pembahasan selanjutnya adalah perbedaan mendalam pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Jadi prinsipnya di pasar mata uang syariah, harga dan di pasar Islam mata uang konvensional mempunyai peran yang berbeda, kadang juga serupa di dalam mengelola likuiditasnya. Namun terdapat perbedaan antara keduanya. Sebagai contoh, dalam pasar mata uang syariah, pertukaran mata uangnya tidak memasukkan biaya keuangan, tapi lebih fokus pada bagi hasil. Sementara itu, pasar uang konvensional biasanya memasukkan biaya keuangan dalam pertukarannya. Peserta pasar uang Islam mencakup, sedangkan bank Islam dan bank tradisional. Di pasar mata uang tradisional hanya terdapat bank tradisional. Instrumen yang digunakan umum dipakai dalam pasar mata uang yang dioperasikan oleh bank syariah untuk mendukung investasi interbank mudharabah. Sementara pasar valuta asing antar bank standar sering menggunakan surat sertifikasi investasi. Keputusan Dewan Syariah Nasional mengenai penerapan uang syariah market. Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 37 DSN MUI 10/2002 menetapkan dasar uang syariah untuk memenuhi persyaratan transaksi ekonomi berbasis hukum, baik lembaga bank maupun lembaga bukan bank. Sebagai contoh, hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Nomor 37 DSN MUI 10/2002 tahun 2002 menyatakan hal berikut ini, bahwa ada kemungkinan bahwa bank syariah mengalami kekurangan likuiditas karena masa yang berlalu antara penanaman dana dan penerimaan atau keuntungan dari likuiditas dikumpulkan tidak dapat diberikan kepada tertentu yang membutuhkannya. Bahwa adanya pasar uang antar bank diperlukan bagi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ini, hukum pasar antar bank harus ditetapkan berdasarkan nilai-nilai syariah. Pertama, ketentuan umum. Pasar keuangan antar bank dilarang berdasarkan syariah dan terdiri dari pasar suku bunga. Pasar keuangan antar bank diperbolehkan berdasarkan syariah
dan terdiri dari pasar yang berprinsip syariah. Pasar keuangan antar bank syariah yang terdiri dari transaksi keuangan jangka panjang antar peserta berdasarkan prinsip syariah. Pelaku pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 3 adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. Bank tradisional hanyalah pemilik dana. Kedua, ketentuan khusus. Akad yang digunakan dalam pasar keuangan antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah mudharabah, muqaddarah, qirad, musyarakoh, qard, wadiah, dan syar. Pertukaran kepemilikan aset pasar uang sebagaimana disebutkan dalam bagian 1 hanya dilakukan sekali dengan menggunakan akad syariah yang digunakan. Fatwa Dewan Agama Nasional Nomor 37 memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam konteks uang antar bank yang berbasis prinsip hukum syariah. Dengan demikian, larangan penggunaan bunga uang antar bank harus mencari alternatif undang-undang tambahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa implikasi dari fatwa tersebut. Mudharabah, akad kerjasama usaha di mana salah satu pihak menyediakan sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai manajer. Keunggulan dari upaya tersebut akan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Musyarakoh, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam usaha khusus di mana setiap bagian menyumbangkan kredit sesuai melalui kesepakatan. Menurut kesepakatan ini, baik keuntungan maupun risiko akan ditanggung bersama telah disepakati. Al-Qard, akad pembiayaan di mana nasabah dikreditkan oleh lembaga keuangan syariah dengan syarat pelanggan harus kembalinya dana tersebut pada waktu yang telah diputuskan sebelumnya. Wadiah, kontrak titipan uang, barang-barang atau surat berharga kepada bagian lain untuk dijaga dengan layak. Ini sering digunakan dalam konteks penyimpanan dana dengan kepercayaan agar dijaga dengan baik. Al-Short, jual beli valuta asing, ini mengacu pada transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sesuai dengan prinsip syariah seperti tidak adanya unsur riba. Implikasi dari fatwa ini adalah bahwa pasar uang antar bank yang berbasis syariah harus mengadopsi prinsip-prinsip alternatif ini dalam melakukan transaksi keuangan agar sesuai dengan persyaratan agama Islamik. Dengan demikian, institusi keuangan yang beroperasi di dalam lingkungan ini harus memperhatikan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas mereka. Struktur hukum pasar uang syariah, landasan hukum dan dalil yang digunakan oleh Dewan Syariah untuk membuat keputusan mengenai pasar uang antar bank berdasarkan prinsip etika adalah dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'i wa harramar riba. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman konsep pasar uang dalam perspektif ekonomi Islam dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Pasar uang Islam menjadi alternatif yang penting bagi umat Islam. Namun untuk mengembangkan pasar uang Islam secara lebih luas, perlu adanya upaya dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pasar uang Islam secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang memperluas pemahaman yang berkaitan dengan pasar Islam dan implikasinya dalam konteks ekonomi Islam. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar uang Islam, diharapkan dapat tercipta sistem keuangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mengikuti prinsip syariah. Seperti menggunakan akad-akad berbasis bagi hasil, sewa-menyewa, atau jual-beli. Pengelolaan pasar uang Islami harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang memiliki keahlian, integritas, dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang konsep dan praktik pasar yang Islami, agar dapat dipahami dan diterima dengan baik. Dengan konstruksi yang sesuai dengan prinsip syariah, pasar uang Islami diharapkan dapat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas industri keuangan syariah di Indonesia. Dalam pasar uang Islam, terdapat instruksi keuangan yang tepat untuk prinsip hukum seperti suku, mudharabah, musyarakah bersama dengan muhrabohah. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka menengah dan panjang dalam perekonomian. Uang Islam juga memberikan perlindungan terhadap risiko likuiditas dan kredit bagi bank syariah. Kesimpulan, bahwa pasar uang dari sudut pandang ekonomi Islam, khususnya uang Islam,
memiliki konstruksi dan prinsip-prinsip yang berbeda dengan pasar uang konvensional. Tujuan dari uang Islam adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian umat Islam. Konstruksi pasar uang Islami memiliki potensi yang setara dengan pasar uang konvensional, namun dengan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar uang Islami harus terhindar dari unsur spekulasi, bunga, maisir, dan gharar. Beberapa hal yang penting dalam mengonstruksi pasar uang Islami antara lain perlu adanya ketentuan hukum Islam yang jelas dan lengkap untuk mengatur pelaksanaan pasar uang Islami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam pasar uang Islami harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini pembahasan terakhir abstrak dari jurnal tersebut adalah penelitian ini menyelidiki konsep pasar uang dari sudut pandang ekonomi Islam dan konstruksi pasar uang Islami. Pasar uang merupakan sistem perdagangan dana jangka pendek di mana entitas yang membutuhkan pendanaan bertemu dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Dalam konteks ekonomi Islam, pasar uang Islami beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Studi ini bertujuan untuk melihat pasar uang dari perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah teoritis dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar uang Islami memiliki peran penting dalam keuangan Islam, memberikan landasan moneter bagi praktek keuangan Islam dan melindungi bank syariah dari resiko likuiditas dan kredit. Pasar uang Islami juga berperan dalam mendukung kegiatan impor dan ekspor serta kebutuhan modal kerja. Namun terdapat tantangan kesulitan dalam mengimplementasikan pasar uang Islami karena kurangnya ketentuan hukum Islam yang mengatur pelaksanaannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pasar uang dalam perspektif Islam harus terhindar dari unsur spekulasi, riba, maisir, dan gharar. Selain itu, pasar uang Islami memiliki potensi yang setara dengan pasar uang konvensional, namun dengan operasional yang sesuai dengan pasar uang dalam konteks ekonomi Islam dan memberikan landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam industri keuangan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya